Sebelum kita membahas tentang isi dari iman kepada Allah, yaitu tentang 20 sifat yang wajib atau yang pasti ada pada Allah, 20 sifat yang mustahil atau yang tidak mungkin ada pada Allah, serta sifat jaiz 1 yang jumlahnya 41. Terlebih dahulu kita akan membahas atau menyampaikan tentang perkataan dari salah satu imam tauhid yang cukup terkenal. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar ilmu tauhid, terutama dalam menghafal atau memahami tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib, yang mustahil maupun yang jaiz. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Awam halaman 24, Qala Sanusi, berkata Imam Sanusi, walaisa yakunu sahsu mu'minan, dan tidaklah seseorang itu dikatakan beriman idza qala ana jasimun bil ngaqaiti, ketika dia berkata bahwa saya sudah mantap dengan akidah saya, walau kutitu kotngan la arji'u ngan jasmi hada, walaupun badanku dipotong-potong, aku tidak akan kembali dari iktikadku ini atau dari akidahku ini. Bal la yakunu mu'minan, tetapi tidaklah dia itu menjadi seorang mukmin hatta ya'lama kulla aqidatin min hadil khamsina bidaliliha, sehingga orang itu mengetahui semua akidah yang berjumlah 50 dengan dalil-dalilnya. Akidah 50 itu terdiri dari yang 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil ada pada Allah, dan 1 sifat jaiznya. Ditambah lagi 9 yang berhubungan dengan Rasul, terdiri dari 4 yang wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil ada pada Rasul, kemudian 1 sifat jaiznya Rasul. Jadi semuanya berjumlah 50. Wa taqdimu hadal ilmi fardhon, dan mendahulukan untuk belajar ilmu ini, ilmu tauhid, itu fardu hukumnya. Kama yukhadu min syarhil ngaqaidi, seperti yang diambil dari syarah ngaqaid, li'annahu ja'alahu asasan, karena sesungguhnya ilmu tauhid itu menjadi dasar atau dijadikan dasar yang bani alaihi khairuhu, yang akan didirikan di atas ilmu tauhid tersebut ilmu-ilmu yang lain. Fala yasihul hukmu biwudu'i sahsin, maka tidak sah hukumnya wudu seseorang, au salatihi, atau salatnya seseorang, ila idza kana aliman bihadil ngaqaidi, kecuali ketika sudah paham, sudah mengetahui tentang ngaqaid ini. Nah, ini perkataan Imam Sanusi, salah satu imam tauhid yang cukup terkenal. Beliau mengajarkan kepada kita supaya kita ini benar-benar ngaji, memahami, bisa mengucapkan dari sifat-sifat yang berjumlah 50 yang berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan Rasul.
Bahkan dijelaskan di sini tadi bahwa sholat seseorang, wudhu seseorang itu belum bisa dibilang sah atau tidaknya sebelum orang itu memahami terlebih dahulu tentang sifat-sifat tersebut. Mengapa demikian? Ya bisa jadi karena dalam sebuah hadis sahih sudah kita bahas kemarin pada artinya iman, bahwa iman adalah amal yang paling utama. Jadi kalau amal paling utama itu ya harus didulukan. Jadi iman itu adalah amal yang paling utama. Makanya kita harus benar-benar dalam belajar, memahami, dan karena ini berhubungan dengan iman, maka tidak hanya kita sekedar tahu, tetapi kita harus bisa mengucapkan. Bukankah kemarin artinya iman adalah hati mengetahui, kemudian lisan juga bisa mengucapkan, dan anggota badan bisa mengamalkan. Nah itu mauidhah atau nasihat dari salah satu imam tauhid agar kita benar-benar semangat dalam mempelajari, khususnya dalam bab iman kepada Allah yang isinya memahami tentang 41 sifat-sifat baik yang wajib atau pasti ada pada Allah ataupun yang tidak mungkin ada pada Allah dan sifat jaiznya. Jadi kita akan memulai dari sifat yang pertama. Apa sifat yang pertama? Sifat wajibnya Allah adalah wujud. Al-awalu yang pertama minasyifatil wajibatillahi ta'ala, dari sifat wajibnya Allah ta'ala adalah al-wujudu. Artinya wujud ada. Wa anna wujudahu bidzatihi, dan sesungguhnya adanya Allah itu dengan zatnya sendiri. Laisa biwasitati syai'in, laisa biwasitati syai'in, tidak dengan perantara sesuatu apapun. Jadi adanya Allah itu dengan zatnya sendiri, tidak ada perantara apapun. Wa yastahilu alaihi, dan mustahil atas Allah, mustahil bagi Allah al-adamu, tidak ada. Jadi Allah itu ada, mustahil kalau Allah tidak ada. Wa dzalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan tentang adanya Allah adalah wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk-makhluk ini. Jadi secara akal itu membuktikan bahwa Allah ada itu ya dengan adanya makhluk. Karena mustahil makhluknya ada, kok penciptanya atau kholiknya nggak ada. Mustahil kan? Barang ciptaannya ada, kok yang menciptakan nggak ada, jadi mustahil itu. Makanya dengan adanya makhluk-makhluk ini, maka itu adalah sebagai bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara akal. Secara dalil bahwa Allah sendiri sudah menjelaskan melalui firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, al-ayah. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini secara dalil sudah jelas bahwa Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Itu secara dalil dari Al-Quran. Nah, secara akal yang mungkin nggak paham dengan dalil, di mana akal kita bisa menerima, yaitu dengan tadi bahwa adanya makhluk ini sebagai bukti bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sifat wajib yang pertama yaitu wujud, ini sudah kita pelajari dua.
Sifat wajibnya satu yaitu wujud, artinya ada. Sifat mustahilnya al-adamu yaitu tidak ada.